Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas himpunan bagian. Nah, yang pertama, apa sih himpunan bagian? Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Ya, kita tulis seperti ini. Ya, seperti huruf C ya, mirip huruf C. Nah, dibaca A himpunan bagian dari B. Nah, contoh. Jika A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini yang A, semua anggota A 1, 2, 3 ada di B ya. Dia juga anggota B. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Kita tulis seperti ini. Nah, diagram V-nya seperti apa? Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Waktu membahas diagram Venn sedikit pernah dibahas. Nah, maka A-nya ada di dalam. Nah, B-nya ada di luar. Nah, kita masukkan A-nya 1, 2, 3. Nah, B kan ada 1, 2, 3 juga. Yang belum ditulis siapa? 4, 5 kita letakkan di sini. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Jika A 1, 2, 3, B 4, 5, dan C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Ya, kita lihat di sini A-nya 1, 2, 3, di C juga ada 1, 2, 3. Ya. Kemudian himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari C. B-nya 4, 5. Nah, di C juga ada 4, 5. Maka bisa kita tulis seperti ini. Ya, himpunan A bagian dari C dan himpunan B bagian juga dari C. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, nah ya, A-nya ada di dalam, B-nya juga di dalam, tapi dia misah dari A ya, lepas ya, saling lepas, A dengan B saling lepas, tapi keduanya ada di dalam C. Ya, kita masukkan A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5. Nah, C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah ada. Tinggal kurang 6. 6-nya letakkan di sini. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga contohnya. Jika A 1, 2, 3, B 3, 2, 1. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Sama-sama punya 1, punya 2, punya 3 anggotanya. Nah, himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Atau boleh juga kita sebutkan himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Ya, dan himpunan A ini sama dengan himpunan B karena anggotanya semua sama. Anggota di A sama dengan semua anggota di A sama dengan semua anggota di B. Nah, karena A sama dengan B, maka kita tulisnya seperti ini. Ada tanda sama dengannya ya. Nah, kalau kita buat diagram Venn-nya, nah, cukup ditulis dengan lingkarannya satu saja ya. Kita masukkan 1, 2, 3. Seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, jika A himpunan kosong dan B 1, 2, 3. Nah, maka himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Ya. Jadi setiap himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan, ya. Kita tulis seperti ini. Himpunan A bagian dari B atau himpunan kosong himpunan bagian dari B. Nah, kalau kita buat diagram Venn-nya, nah, A-nya nggak punya anggota ya. Nah, B-nya di luar, kita masukkan anggotanya 1, 2, 3. Seperti itu. Berikutnya, kita menentukan banyaknya himpunan bagian. Ya. Nah, yang harus jadi pegangan untuk menentukan banyak himpunan bagian, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apa saja. Kemudian
suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Dan suatu himpunan dapat juga merupakan himpunan bagian dari himpunan lainnya. Ya, misalnya A, anggotanya hanya satu. Himpunan A anggotanya hanya satu, maka himpunan bagian yang mungkin dari A adalah himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya satu. Ya, jadi ada dua himpunan bagian yang mungkin. Misal lagi A-nya anggotanya, himpunan A-nya anggotanya 1 dan 2. Maka himpunan bagian yang mungkin dari A, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 saja, himpunan yang anggotanya 2 saja, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Ya, jadi banyak himpunan bagian yang mungkin dari A ada 4. Contoh berikutnya, jika A-nya 1, 2, 3. Nah, himpunan bagian yang mungkin dari A, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 saja, himpunan yang anggotanya 2 saja, himpunan yang anggotanya 3 saja, kemudian himpunan yang anggotanya 1 dan 2, kemudian himpunan yang anggotanya 1, 3, kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan 3, dan himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Ya, jadi banyak himpunan bagian yang mungkin dari A. Jika A-nya 1, 2, 3 ada berapa? Ada 8. Ya. Kalau kita buatkan tabelnya seperti ini ya. Nah, kalau dia himpunan kosong berarti dia tidak punya anggota himpunan. Nah, banyaknya himpunan bagian bisa kita tuliskan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 ya. Kemudian jika anggotanya 1 saja, maka banyak anggota himpunannya. Di sini 1, banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 1, berarti 2. Kemudian himpunan anggotanya 1 dan 2, maka banyak anggota himpunan ada 2. Banyak himpunan bagian berarti 2 pangkat 2, sama dengan 4. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Banyak anggota himpunan berarti ada 3. Banyak himpunan bagian berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu pula juga dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti banyak anggota himpunannya ada 4. Banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, jadi jika banyak anggota suatu himpunan adalah N, maka banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Ya, N-nya bilangan cacah. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan banyaknya himpunan bagian dengan segitiga Pascal. Nah, yang ini gambar segitiga Pascal ya. Nah, ini gambar segitiga Pascal. Nah, yang paling atas ini 1, ini untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Ya, jadi himpunan bagian dari himpunan kosong itu hanya ada 1, himpunan kosong itu sendiri ya. Nah, kemudian yang baris kedua di sini 1, 1. Ya, ini untuk himpunan bagian dari yang anggotanya 1. Ya, di sini anggotanya A. Jumlah anggotanya hanya ada 1 yaitu A. Ya, tadi sudah dibahas ya. Nah, kalau dia jumlah anggotanya hanya ada 1, berarti himpunan bagiannya yang mungkin himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, kemudian segitiga Pascal di sini awal selalu 1 ya. Nah, 2 ini dijumlahkan saja 1 tambah 1, 2. Kemudian 1 di sini ya, di pinggir-pinggir selalu ada 1. Nah, yang di tengah ini hasil jumlah yang di pinggir dengan di pinggir gini. Nah, kita lihat yang baris ketiga. 1, 2, 1. Nah, ini untuk himpunan bagian dari yang anggotanya A, B. Ini A, B bebas ya, yang penting dia ada 2. Nah, yang pertama ini, 1 yang ini merupakan
yang himpunan kosong, ya, yang dia tidak punya anggota. Nah, 2 ini banyak himpunan bagian yang anggotanya 1. Nah, yang 1 ini banyak himpunan bagian yang anggotanya 2. Ya. Berarti jumlah banyak anggota himpunan bagian dari A, B ada berapa semuanya? Tinggal dijumlah. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Kemudian untuk himpunan bagian dari A, B, C. Ini anggota himpunannya ada 3 ya. Maka di sini kita pakai baris yang keempat. 1, 3. 3 ini dari mana? 1 tambah 2, 3. Kemudian 3 isi dari mana? 2 tambah 1, 3. Ya. Satunya di sini selalu di pinggir 1 ya. Nah, 1 yang pertama di sini ini yang himpunan bagian yang tidak punya anggota. Kemudian 3 ini himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 1. Nah, kemudian 3 selanjutnya himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Yang ini himpunan bagian yang anggotanya ada 3. Ya, 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Berarti jumlah semua himpunan bagian yang mungkin tinggal dijumlah. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ada 8. Berikutnya juga seperti itu ya. Nah, ini yang anggota himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Nah, anggotanya ada 4. Nah, kita pakai baris yang ke-5 ya. 1, 4. 4 ini dari mana? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3 di sini 6. 3 tambah 1, 4. Di sini 1. Ya. Sama seperti tadi. Ini 1 yang ini himpunan bagian yang tidak punya anggota. Ya. Kemudian 4-nya himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Berikutnya 6 di sini himpunan bagian memiliki 2 anggota. 4 di sini banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Berikutnya 1 di sini banyak himpunan bagian yang memiliki 4 anggota ya. Jadi tidak punya anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Begitu seterusnya. Contoh ya. Misalnya A1, 2, 3, 4, 5. Nah, himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Nah, kita lihat A di sini anggotanya ada 5. Ya, berarti kita pakai baris yang ini. Ya. Yang 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya. Yang 3 anggota, ditanya himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Kita lihat di sini satunya tidak punya anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Berarti harus ada 10 himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Ya, coba kita susun ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Kemudian 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, dan 3, 4, 5. Ada 10 ya. Selanjutnya, banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 4 anggota. Nah, kita lihat di sini. Tidak punya anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Berarti ada 5. Banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 4 anggota ada 5. Berikutnya banyak himpunan bagian dari B. Nah, ini harusnya C ya. Banyak himpunan bagian dari B. Berarti semuanya. Semuanya ada berapa? Dijumlah 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Dijumlah 32.
Atau kalau ditanya seperti ini bisa pakai rumus yang tadi ya. Kan ini ditanya secara keseluruhan, banyak himpunan bagian. Boleh langsung 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Seperti itu. Nah anak-anak, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.